teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan aku Reva. Dan aku Tiara. Kami dari SMA Negeri 2 Malang. Senang sekali kali ini Tiara dan Reva bisa membahas sebuah topik yang menarik, yaitu topik pendidikan di era new normal dalam Semanda Podcast. Inovatif, informatif, dan edukatif. Hai Tiara. Halo Reva. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Gimana nih kabar kamu sekarang? Alhamdulillah kabar aku baik banget, Rev. Reva sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Kan selama pandemi ini kita berada di rumah aja nih. Pastinya teman-teman juga kepo dong sama kegiatan Tiara. Kegiatan kamu ngapain aja sih selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini aku seringnya di rumah aja sih, Rev. Terus sekolah juga kan. Soalnya kan kita sama pemerintah masih dibatasin untuk keluar rumah. Jadi aku belum bisa berkegiatan seperti sedia kala. Betul banget, kurang lebih 1,5 tahun ya kita berada di pandemi ini. Jadi kita harus membiasakan untuk menjaga protokol kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang nggak pentingnya harus dikurangi. Betul, Rev. Jadi upaya pemerintah tuh banyak banget sebenarnya untuk menanggulangi kasus COVID di Indonesia ini. Dan cara kita beradaptasi adalah salah satunya dengan new normal. Nah, new normal ini penting banget, Rev, untuk pendidikan. Kita kan udah mengenal dua sistem tuh, sistem daring sama sistem luring. Benar-benar. Pastinya teman-teman juga udah ngerasain nih kedua sistem ini, yaitu sistem daring dan sistem luring. Pastinya kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Tiara sendiri, apa sih kekurangan dari sistem daring? Kalau menurut aku sih, yang pertama, kemampuan bersosialisasi kita jadi berkurang, Rev. Soalnya kan kita nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung tuh. Nah, tapi kalau menurut Reva sendiri, kira-kira kekurangan daring itu apa? Kalau menurut aku sendiri, kita jadi kurang mengenal lingkungan sekolah, terutama bangunan sekolah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, apalagi nama-nama guru nih. Pastinya lupa inget gitu ya. Terus ada lagi nih, potensi dan keterampilan siswa jadi terhambat karena kurang kesiapan kita sebagai siswa dan guru pendidik. Wah, jadi teman-teman di rumah mungkin bisa relate ya sama pendapat Tiara dan Reva mengenai kekurangan dari sistem daring, yang misalnya kekurangan untuk bersosialisasi, terus kurang mengenal sekolah, dan potensi kita tuh jadi kayak terhambat banget. Soalnya kan selama ini online gitu kan, Rev. Nah, tapi menurut aku selain itu ada nih kelebihan dari sistem daring, Rev. Kita kan sekarang tuh erat banget sama yang namanya teknologi. Misalnya untuk mendapat penjelasan guru atau mendownload materi, kita kan butuh banget tuh sama namanya teknologi. Juga seperti Google Meet, Zoom, terus kalau di SMA Negeri 2 Malang kan ada yang namanya e-learning tuh untuk mendownload materi dan mengumpulkan tugas. Jadi menurut aku, Rev, salah satu kelebihan dari sistem daring adalah kita mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi masa ini. Oh iya, Rev, aku sempat ngadain polling di akun sosial media aku, kira-kira teman-teman lebih suka sekolah luring atau sekolah daring sih? Dan ternyata 80% dari teman-teman lebih suka sekolah luring, Rev, soalnya bisa ketemu teman-teman secara langsung dan bisa ketemu guru secara langsung. Wah, ternyata kita samaan banget nih, Tir. Kenapa itu, Rev? Aku juga pernah bikin tanya jawab gitu di akun sosial media aku, dan ternyata mereka juga memilih pembelajaran secara luring. Kan salah satu faktornya nih kita udah divaksinasi nih, apalagi udah dosis kedua kan. Jadi mereka juga merasa aman untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Dan kita sebagai siswa pastinya udah setuju banget ya dengan pembelajaran tatap muka sekarang ini. Tapi menurut Tiara, orang tua mereka setuju nggak sih dengan adanya pembelajaran tatap muka? Kalau menurut aku sih, Rev, pasti masih ada orang tua yang masih kontra nih sama pembelajaran secara tatap muka. Soalnya kan COVID di Indonesia sempat melonjak banget kan. Jadi menurut aku sih orang tua yang masih kontra itu masih takut untuk ngizinin anak-anaknya ke sekolah, karena mereka kan nggak tahu tuh anak-anaknya di sekolah jaga protokol kesehatan atau enggak gitu kan. Apalagi orang tua udah berumur dan rentan banget untuk terkena virus. Jadi menurut aku orang tua yang masih takut sih karena itu sih, takut anak-anaknya bawa virus ke dalam rumah. Tapi kira-kira orang tuanya Reva sendiri udah setuju nggak? Kalau dari orang tua aku sendiri sih pastinya udah setuju banget ya. Karena kan aku juga pinter banget nih jaga protokol kesehatan. Jadi Reva ini orang tuanya udah pro gitu ya. Dan pasti masih ada orang tua yang kontra gitu kan. Jadi teman-teman yang orang tuanya masih kontra mungkin harus bisa pinter-pinter jaga protokol kesehatan kayak Reva gitu kan. Dan orang tua itu penting banget ya, Rev, perannya untuk selama
pandemi ini. Soalnya kan mereka juga salah satu faktor kita bisa melancarkan pendidikan di era new normal. Tapi Tir, ternyata selain dari pihak orang tua nih, akan lebih efisien jika kita sebagai siswa mampu beradaptasi di kenormalan baru ini. Pastinya teman-teman juga bingung gitu ya, kan ini pembelajaran secara daring ini mendadak banget. Jadi pastinya banyak tantangan-tantangan tersendiri untuk menghadapi pembelajaran daring ini. Betul banget Rev, dan teman-teman di rumah pasti masih ada yang belum bisa produktif nih selama pembelajaran daring. Dan menurut aku sih kuncinya ada di niat dan rasa tanggung jawab. Jadi misalnya teman-teman udah dikasih tugas nih sama guru-guru, teman-teman harus bisa nyelesain sesuai tenggat waktunya atau mungkin lebih awal lebih baik ya Rev. Oh iya Rev, aku punya sebuah peribahasa nih. Apa tuh? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah, aku setuju banget Tir sama peribahasa kamu tadi. Dan itu artinya jika kita mau kesuksesan nih, kita harus mau bekerja keras. Karena di era pandemi ini kita mau tidak mau harus bisa memanajemen waktu kita sendiri. Dan sebagai siswa nih di pandemi ini kita dilatih untuk mengatur waktu kita sendiri dan mempergunakan waktu dengan tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Salah satu caranya nih teman-teman juga bisa membuat jadwal kegiatan dengan menentukan skala prioritasnya. Wah, tips dari Reva ini bagus banget ya teman-teman, membuat jadwal dan menentukan skala prioritasnya. Walaupun kedengarannya kayak gampang-gampang sulit gitu untuk kita terapin di masa pandemi ini. Nah, tapi apapun itu, teman-teman harus tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk selalu asah kemampuan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Reva dan Tiara ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Stay safe and healthy. Bye-bye!